Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kali ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang logika dan algoritma. Dan untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital sebenarnya untuk semua siswa juga sebenarnya sudah memahami, malah sudah praktik langsung sebelum diberikan materi. Kenapa demikian? Karena sekarang siswa, apalagi dalam pembelajaran daring ini, pandemi COVID-19, semuanya sudah menggunakan smartphone atau laptop atau komputer dengan jaringan internet. Nah, itu termasuk di dalam materi komunikasi digital. Dan karena sekarang sudah zaman 4.0, artinya semua orang yang ada di dunia ini sudah masuk ke era digitalisasi gitu ya. Jadi udah sangat dekat dengan dunia digital, smartphone, laptop, atau perangkat digital lainnya. Dan sebelum ke materi juga untuk simulasi dan komunikasi digital ada 3 perangkat komponen komputerisasi yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah ada hardware atau perangkat keras. Hardware itu biasanya kalian sering lihat, malah sering dipegang, yaitu kalau di warnet ada monitor, yaitu layar yang muncul sebagai output aktivitas yang kalian entry atau ketik, itu disebut monitor ya. Itu termasuk perangkat keras. Dan ada perangkat lainnya, contoh perangkat keras lainnya adalah mouse, yang sering kalian klik-klik gitu ya. Kemudian ada keyboard, yaitu tempat mengetik kalian yang akan kalian masukkan ke dalam monitor sebagai outputnya. Kemudian ada CPU sebagai prosesnya, jadi mesinnya, otaknya itu CPU. Kemudian ada lagi headset. Dan kalau di Android atau smartphone, perangkat keras atau hardware contohnya adalah smartphone-nya atau Android-nya atau handphone-nya. Kemudian ada headset-nya, kemudian ada mikrofon, itu termasuk perangkat keras. Kedua ada software atau perangkat lunak. Sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada aplikasi. Aplikasi contohnya adalah Microsoft Word, aplikasi untuk mengetikkan surat. Kemudian ada Microsoft Excel, yaitu aplikasi yang basicnya untuk mengolah angka atau spreadsheet. Kemudian ada PowerPoint, ada aplikasi edit foto, edit video, pembuat logo. Kemudian aplikasi Google Chrome itu juga termasuk salah satu aplikasi ya, berarti termasuk salah satu perangkat lunak. Dan kalau di Android itu juga banyak perangkat lunak, ada Google Classroom, ada game, itu termasuk aplikasi, ada Facebook, Instagram, WhatsApp, itu juga salah satu aplikasi ya. Kemudian di dalam perangkat lunak ini, yang kedua selain aplikasi ada operating system, yaitu mesin yang menjalankannya. Karena aplikasi itu hanya tampilannya saja, kita bisa gunakan kapan saja selagi kita butuhkan. Ternyata yang menjalankan tugasnya sebenarnya ada operating system. Kalau bahasa kalian mungkin cenderung ke arah RAM-nya. Jadi kekuatan memori yang melaksanakannya, menjalankannya, itu adalah operating system. Yang ketiga yang harus kalian kenali sebelum ke materi, yaitu ada brainware atau user, atau kalian adalah kita yang menggunakannya. Karena tanpa brainware, hardware tidak bisa digunakan, software tidak akan dijalankan, seperti itu ya. Jadi brainware itu adalah orang yang menggunakannya. Kalian mengupdate status di WhatsApp adalah kalian sebagai brainware yang mengupdate status kalian melalui perangkat keras atau hardware smartphone dan dijalankan oleh operating system dalam aplikasi
WhatsApp. Nah, seperti itulah. Jadi satu kesatuan yang utuh tanpa salah satunya tidak akan disebut komponen komputerisasi ya. Jadi ada 3, ada hardware, ada software yang dibagi menjadi 2 yaitu aplikasi dan operating system. Satu lagi ada brainware, seperti itu ya. Itu yang harus kalian kenal terlebih dahulu. Oh, saya ini menggunakan ini termasuk apa sih? Hardware atau software, seperti itu ya. Kalau software mah tidak bisa kita pegang secara langsung ya. Ada di komputernya, ada di Androidnya, itu ada softwarenya. Nah, itu yang harus kalian kenal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu tentang logika dan algoritma. Sebenarnya kenapa sih kalian harus belajar logika? Karena semua perangkat yang ada di dunia digital, semua aplikasi yang ada di digital tidak semata-mata langsung masuk ke dalam smartphone, tidak langsung masuk ke dalam komputer, semuanya pakai logika terlebih dahulu. Logika sederhananya, ketika Anda haus, apa yang harus Anda lakukan? Minum, ya. Itu adalah logikanya. Logika itu berasal dari bahasa asing logos yang artinya bernalar atau logis atau rasional. Itu adalah logika. Kenapa sih kita gunakan WhatsApp di Indonesia bisa ngobrol langsung, tatap muka langsung walaupun virtual dengan orang yang ada di Amerika? Secara pikiran primitif itu tidak masuk akal sebenarnya. Tapi bisa masuk akal ketika bahasa logika kita masukkan. Bagaimana logikanya? Sebenarnya seperti ini. Bapak ambil simpulan saja. Jadi Bapak ambil teori secara rangkum saja. Pada intinya ada orang-orang ahli atau yang punya ide-ide brilian mengkolaborasikan dunia teknologi dengan realita. Bagaimana caranya? Bagaimana si orang-orang pintar itu memasukkan deskripsi ke komputer dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer, seperti itu ya. Jadi bahasa manusia dengan bahasa komputer itu berbeda. Dan bagaimana cara memasukkannya? Kita memasukkan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa kita ditulis dulu, kemudian dimasukkan ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, di sanalah kita bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Contohnya, bukti sederhana, kita akan merekam adegan kita seperti Bapak ini membuat rekaman video, tinggal Bapak pencet aplikasi, kemudian operating sistemnya berjalan lewat hardware notebook Bapak, kemudian yang Bapak rekam bisa ditonton kembali. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Para ahli membuat deskripsi bagaimana caranya bisa masukkan ke sistem, bagaimana caranya yang telah Bapak sampaikan kemudian bisa diputar ulang, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Dan contoh lain, di jalan raya ada lampu merah. Nah, kenapa sih berubah-ubah antara beberapa detik dari lampu merah ke lampu hijau dengan jeda lampu oranye atau kuning ya? Dan para ahli itu membuat deskripsi logika sederhana adalah setiap 30 detik akan menyala lampu merah. Setelah 30 detik dijeda 2 detik lampu kuning. Setelah lampu kuning 2 detik maka lampu hijau 30 detik ya. Jadi 30 detik merah, 2 detik kuning, 30 detik hijau. Nah, itu deskripsi secara logisnya. Kenapa harus mendeskripsikan seperti itu? Agar arah kiri, kanan, depan, belakang nanti bisa menyesuaikan. Depan belakang hijau, kiri kanan merah. Jadi kita bisa mengatur alur perjalanannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Para ahli itu bahasanya orang ahli ya.
Para ahli memasukkan deskripsi itu dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Logika kita dimasukkan ke logika yang dipahami oleh komputer, kemudian di setelah on. Maka di jalan ketika 30 detik pertama akan muncul, akan nyala lampu merah. Kemudian berikutnya kuning sebentar, hijau berikutnya. Jadi tidak bertabrakan. Itu logikanya. Secara kasat mata, pikiran primitif kita sebenarnya tidak kebayang. Kenapa merah, kenapa hijau? Ya secara logika ya tidak bisa dipahami secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah bahasa manusia, logika manusia yang di-entry, yang dimasukkan ke dalam komputerisasi, ke dalam bahasa sistem. Jadi kita memasukkan bahasa kita, namun yang dimengerti oleh bahasa sistem. Kalau bahasa RPL adalah mengcoding, gitu ya. Coding memasukkan sistem-sistem, karena RPL basicnya harus membuat aplikasi. Bagaimana caranya supaya aplikasi itu bisa jalan mengerti bahasa manusia itu ya. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu lebih ke arah bagaimana cara berpikir selanjutnya. Bagaimana cara merealisasikannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu algoritma. Secara teori, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi langkah-langkah, bukan logaritma. Logaritma itu bahasa matematis ya. Kalau algoritma itu bagaimana caranya, bagaimana langkahnya yang disusun secara logis untuk bisa mencapai tujuan. Ya. Nah itu tadi lampu merah, ambil sampel lampu merah. Bagaimana caranya? Kok logika manusia kemudian di entry di dalam sistem, kemudian bisa memunculkan lampu yang berwarna merah. Nah langkahnya adalah para ilmuwan, para ahli memasukkan bahasa itu dengan ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. Itu di luar jangkauan kita, kalau kita tidak praktek tidak akan pernah paham. Kita mengetahui saja dulu ya cara teoritis. Berarti ada satu sistem yang dimasukkan oleh para ilmuwan sehingga sistem itu mengerti bahasa yang disampaikan manusia, seperti itu. Bagaimana caranya? Ya kita masukkan rumus-rumus yang dimengerti oleh komputer, seperti itu. Kalau bahasa komputer itu, seandainya kalian pernah mempelajari Excel ya, keterangan lulus diperoleh jika nilai matematika, IPA, dan bahasa Inggris 80. Nah, lulus itu tidak diketik LULUS, tapi ada rumusnya kalau di Excel. Sama dengan if, jika total ketiga itu 80 minimalnya, maka lulus. Itu ada rumusnya, pakai logika if namanya ya, nanti kita pelajari di spreadsheet. Dan langkah-langkahnya, sebenarnya cara membuat algoritma itu banyak. Algoritma itu banyak sekali. Ada dengan bagan, itu untuk secara langsung. Misalnya nih, ada siklus akuntansi, biasanya di bagan. Ada bukti transaksi, naik lagi ke atas bagannya. Ada jurnal, naik lagi bagannya. Ada buku besar, naik lagi. Ada penyesuaian, ada neraca, dan lain-lain. Itu bagan. Setiap bagan biasanya bentuknya berbeda. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang jajar genjang, beda-beda. Semua bagan itu beda maknanya. Namun bentuknya memang variatif gitu ya. Ada dengan alir, pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Ada dengan kode, itu kode kalau bahasa RPL di coding dengan rumus-rumus tertentu yang dipahami oleh sistem. Ada juga dengan bahasa pemrograman, itu di luar jangkauan akuntansi, tapi intinya mereka menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer ya. Jadi nge-coding seperti itu. Dan ternyata karena algoritma itu langkah-langkah, kita bisa membuat algoritma sederhana. Contohnya bangun pagi.
Ada langkahnya, ada algoritmanya. Bagaimana? Kita buka mata, kemudian duduk sejenak, kemudian cuci muka, gosok gigi, kemudian sholat subuh, kita bereskan tempat tidur. Itu termasuk rangkaian bangun pagi. Ya, kedua, contoh kedua, membuat mie instan. Itu juga algoritma. Satu, siapkan bahannya, mie instannya. Kedua, siapkan wajan. Ketiga, panaskan wajan, wajannya diisi air. Keempat, masukkan mie instan. Kelima, tiriskan. Keenam, sajikan. Ketujuh, masukkan bumbu. Ketujuh, sajikan. Itu termasuk algoritma mie instan, membuat mie instan. Sebenarnya algoritma itu langkah-langkah saja, tapi itu dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sebenarnya algoritma itu banyak, termasuk bahasa pemrograman itu algoritma semua ya. Dan ingat, kalian lihat di kemasan mie instan di belakang ada langkah-langkah penyajian. Nah, itu adalah algoritma menyajikan mie instan. Jadi membuat mie instan di belakang kemasannya ada langkah-langkah. Nah, itu juga algoritma disebutnya. Jadi banyak cara membuat algoritma. Dan ciri-ciri algoritma itu ada keterbatasan. Ya, ciri-cirinya ada keterbatasan, artinya kalau satu maksud, satu tujuan, udah itu aja. Misalnya cara masak mie instan, ya udah mie instan, jangan sampai masak lodeh atau yang lainnya, mie instan saja ya. Keterbatasan, jadi dibatasi teorinya. Kedua, kepastian. Jadi tidak ada langkah yang berulang-ulang, cukup satu langkah, satu option. Contohnya, satu, sajikan wajan. Dua, masukkan simpan wajan di atas kompor. Nah, itu sebenarnya jadi dua itu ya, dua langkah. Ya udah, satukan saja. Itulah kepastian ya. Jadi satu, keterbatasan, dua, kepastian, tiga, input, masukan. Input itu caranya bagaimana. Keempat, ada keluaran. Tujuannya apa? Keluarannya apa? Adalah mie instan yang siap disajikan. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas. Kenapa efektif? Karena tidak usah dideskripsikan. Kalau misalnya tanpa algoritma masak mie instan, silakan kalian buat cerita mie instan. Dengan ini saya akan membuat penyajian mie instan. Yang pertama adalah, nggak efektif. Harus membaca panjang deskripsinya, belum tentu orang lain cepat memahaminya. Apalagi algoritma yang lain. Ini mie instan mudah ya dibaca, karena sering kita masak mie instan, jadi mudah dipahami. Kalau yang lain gimana? Kan belum tentu bisa dipahami ya. Difokusnya nanti kita buat algoritma langkah per langkah sehingga efektif ya. Bapak ulangi lagi ya, ciri-ciri algoritma itu pada intinya adalah satu, keterbatasan, dua, kepastian, ketiga, input, keempat, output, kelima, efektivitas. Nah, itu saja dari Bapak untuk materi logika dan algoritma. Untuk tugasnya silakan kalian buat algoritma ya. Pada intinya kalian simak, kemudian catat di buku catatan, kemudian buat salah satu algoritma dengan ciri-ciri tertentu tadi ya. Gak usah berulang langkahnya, atau keterbatasan, satu makna, kemudian inputnya apa, outputnya apa, kemudian kenapa efektif ya. Contohnya bersekolah ya. Contoh lain, cara membuat cara memasak nasi, itu contoh lainnya. Atau yang lainnya silahkan buat algoritma. Yang Bapak inginkan adalah membuat algoritma dengan gambar. Bagaimana caranya? Contohnya adalah di kemasan mie instan. Silahkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.